Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita tahu di zaman sekarang banyak sekali polemik perdebatan tentang filsafat dan agama. Banyak kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya filsafat itu bertentangan dengan agama. Pun sebaliknya ada juga kelompok-kelompok yang berpendapat bahwasanya filsafat itu bisa berkaitan dengan agama. Nah, kali ini saya itu tidak akan membahas perdebatannya. Namun saya akan mencoba mencari titik temu apakah agama itu berkaitan dengan filsafat dan seberapa jauh filsafat itu berkaitan dengan agama. Simak terus videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman semuanya, yang kita perlu ketahui pertama-tama sebelum kita memasuki filsafat, kita harus tahu tentang definisi filsafat itu sendiri. Nah, definisi filsafat itu terbagi menjadi dua. Pertama dibagi menjadi philo, yang kedua menjadi sophia. Nah, ini dalam bahasa Yunani, philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Nah, ketika filsafat ini diartikan menjadi satu, dua kata tadi menjadi satu, maka artinya ialah cinta kepada kebijaksanaan. Nah, dan menurut Pitagoras yang merupakan filsafat Yunani kuno, dan beliaulah yang memperkenalkan tentang ilmu filsafat. Beliau mencoba mengartikan tentang filsafat adalah pencarian sebuah hakikat dengan penuh perenungan, dan ia menjadikan cinta kebijaksanaan bermakna pencarian sebuah hakikat. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, zaman dahulu orang itu disebut dengan sophia. Ya. Nah, ini anggapan orang-orang Yunani. Maksudnya apa? Ketika orang itu dianggap sophia, itu berarti dia sudah dikatakan cinta dengan kebijaksanaan. Namun dalam hal ini Pitagoras yang merupakan salah satu filsuf Yunani tadi itu kurang setuju, karena menurutnya sophia itu hanyalah kebijaksanaan penuh dengan kebenaran semata gitu. Nah, sedangkan Pitagoras juga menyampaikan argumentasinya bahwasanya kebenaran mutlak itu hanyalah milik Tuhan. Maka dalam hal ini Pitagoras dalam menyampaikan arti dari orang-orang yang pandai dan orang-orang yang bijaksana dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Dan teman-teman semuanya, kita perlu ketahui definisi-definisi lain tentang filsafat itu sendiri ialah disampaikan oleh Walter Kaufmann. Nah, Walter Kaufmann ini menyampaikan bahwasanya filsafat merupakan pencarian kebenaran dengan pertolongan fakta-fakta dan argumentasi tanpa ada kekerasan, dan juga tanpa perlu mengetahui artinya terlebih dahulu. Nah, jadi menurut Walton bahwasanya filsafat ini memang tempat pencarian kebenaran, dan kebenarannya memang harus didukung dengan suatu fakta. Lalu mereka olah, mereka kaji, nanti mereka akan mendapatkan suatu kebenaran itu tanpa perlu adanya kekerasan, tanpa perlu adanya paksaan dalam menerima kebenaran itu. Nah, teman-teman sekalian, bicara filsafat, maka kita bicara sejarahnya. Sejarah perjalanan filsafat itu merupakan perjalanan yang panjang. Mengingat filsafat itu sudah ada sejak lama sekali. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya filsafat pun muncul bersamaan dengan adanya penciptaan akal manusia di muka bumi ini. Karena keberadaan ini sejak pengalaman pertama dalam kehidupan dan mencoba untuk menghasilkan perilaku, ada sesuatu yang terbuka dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang awal mula, perubahan, dan hakikatnya. Nah, karena manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan menggunakan akal, maka ketika dia diciptakan, akal ini akan otomatis bertanya, untuk apa dia diciptakan? Siapa yang menciptakan? Apa hakikat penciptaan ini? Nah, dari situlah muncul filsafat. Dan teman-teman semuanya,
Kemunculan filsafat ini merupakan cerminan manusia yang senantiasa selalu menggunakan hati dan akalnya untuk merenungi dan mendiskusikan tentang keadaan alam serta seisi alamnya. Nah, dengan diskusi ini teman-teman, manusia itu mengerti akan batasan-batasan dirinya terhadap apa yang ada di dunia ini. Mengingat manusia ini penuh dengan keterbatasan, maka filsafat itu muncul untuk menjadikan manusia itu mengerti tentang dirinya. Bukan berarti filsafat itu menyesatkan manusia itu sendiri. Untuk sejarah perkembangan filsafat itu sendiri, itu terbagi menjadi 3 kategori. 2 kategori geografis, 1 kategori agama. Nah, 2 kategori secara geografis itu dari barat dan timur. Kalau secara agama, saya akan fokus kepada filsafat Islam. Sekarang kita masuk kepada sejarah perkembangan filsafat timur. Nah, sejarah perkembangan filsafat timur itu munculnya berawal dari India. Berpangkal apa? Kemunculan ini berdasarkan apa? Kemunculan ini berdasarkan keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental atau kesatuan yang mendasar antara manusia dan alam. Nah, filsafat India tidak mengajarkan untuk menguasai dunia. Tetapi filsafat India atau filsafat timur mengajarkan manusia senantiasa berteman dengan dunia. Nah, secara singkatnya, periode filsafat India terbagi menjadi 5 periode dasar. Periode pertama adalah zaman Weda yang bermula pada tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Masa ini terdiri atas 1. Literatur suci, terdiri dari kitab Weda. Kemudian juga yang kedua, masa refleksi filsafat dalam Upanishad yang memuat ajaran tentang hubungan Atman dan Brahman. Nah, kemudian zaman yang kedua adalah zaman Puranis. Zaman Puranis ini dimulai dari tahun 300 sampai 1200 Masehi. Zaman ini ditandai dengan lenyapnya Buddhisme dan munculnya spekulasi teologis yang berkaitan dengan inkarnasi, dewa, dan karya mitologis. Lalu kemudian zaman selanjutnya adalah zaman Muslim. Nah, zaman Muslim ini muncul di tahun 1200 sampai 1757 Masehi. Nah, zaman ini ditandai dengan kemunculan syair dan usaha untuk menyelaraskan Islam dengan Hinduisme. Ini filsafat India. Kemudian zaman modern. Zaman modern ini dari tahun 1757 sampai seterusnya. Zaman ini ditandai dengan pengaruh Inggris kepada filsuf India terkait kemunculan kembali nilai-nilai klasik India bersamaan dengan pembaharuan sosial. Jadi ketika zaman modern memang penjajahan Inggris, ekspansi Inggris kepada negara-negara atau wilayah-wilayah dunia lain itu mempengaruhi cara pikir dan sosial kehidupan negara. Salah satunya ialah filsafat timur India itu sendiri. Nah, selanjutnya secara singkat adalah sejarah perkembangan filsafat barat. Nah, kita tahu secara umum sejarah perkembangan filsafat barat ini bermula dari Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam ajarannya, filsafat barat ini selalu mengajarkan rasionalitas dalam mencari sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan yang berputar di dalam akalnya. Filsafat barat selalu mengajarkan agar manusia tidak menggantungkan jawabannya dengan dogma agama. Para filsuf pertama dari Yunani kuno ini adalah Thales dan Mileta. Filsafat ini ditandai dengan perdebatan kemunculan alam raya ini. Nah, simpelnya filsafat barat itu senantiasa selalu mengajarkan untuk mendalami, untuk mencari tahu, untuk bertanya-tanya, mendiskusikan, merenungi, berpikir apa yang ada di dunia ini. Hakikatnya, perubahannya, penciptaannya, dan lain sebagainya. Karena filsafat barat selalu mengajarkan tidak ada dogma agama. Nah, kemudian sejarah yang selanjutnya, sejarah tentang perkembangan filsafat dari agama, ialah fokus kepada sejarah perkembangan filsafat Islam. Nah,
Kita ketahui teman-teman bahwasanya sejak kemunculan Islam, filsafat itu belum dikenal oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, namun berjalannya sejarah panjang peradaban Islam, filsafat itu juga tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari Islam itu juga, karena ajaran rasionalitas dan spekulatif. Ingat, berarti filsafat itu mulai masuk karena dia membawa ajaran rasionalitas dan spekulatif. Islam sangat menghormati keberadaan sains dan para ilmuwan selain Islam. Hal ini ditandai dengan giatnya para sahabat sejak wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini ditandai dengan giatnya para sahabat sejak dahulu untuk menerjemahkan segala keilmuan yang bukan dari bahasa Arab, dan ini digunakan untuk transfer keilmuan. Kita tahu bahwasanya karena didorong dengan faktor keagamaan dan sosiokultural, pada akhirnya membuat sahabat masif melakukan penerjemahan sebagai bentuk transaksi keilmuan. Sejarah ini terus berkembang dan bergerak semakin masif setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga para sahabat, kemudian tabi'in itu aktif terus menyebarkan agama Islam dengan mengintensifikasikan interaksi antar bangsa yang berbeda bangsa, yang berbeda bahasa. Para penerjemah muslim berperan penting dalam menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, yang pada gilirannya menjadi jembatan bagi terbukanya ilmu pengetahuan bagi bangsa-bangsa Eropa. Jadi, ekspansi besar-besaran Islam itu menjadi salah satu peradaban Islam yang besar. Karena itu, banyak ulama-ulama yang terus secara masif menerjemahkan keilmuan-keilmuan non-bahasa Arab kepada bahasa Arab agar bisa dibaca, agar bisa ditransaksi ilmunya, agar bisa dipelajari dan ditelaah atas dasar agama itu sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwasanya pengaruhnya pada keilmuan filsafat yang juga ditandai dengan orang-orang Eropa yang belajar filsafat Yunani melalui buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi, kemudian Al-Farabi. Di masa keemasan Islam yang pada perjalanannya juga Plato dan Aristoteles memberikan warna pada filsafat Islam. Nah, bagian yang selanjutnya kita bicara tentang keterkaitan agama dan filsafat. Bicara keterkaitan filsafat dan agama, maka bicara pula filsafat sebagai disiplin ilmu berpikir dan intelektual. Masih banyak yang belum mengerti tentang filsafat, bahkan menghakimi filsafat akan menjerumuskan pelakunya kepada kesesatan, kemurtatan, atau ke jalan-jalan yang tidak pernah baik ujungnya. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman lebih intens tentang filsafat itu sendiri, karena memahaminya hanya melalui definisi-definisi yang ada sajalah tidak cukup. Definisi yang ada hanyalah sesuatu yang mampu menggambarkan sebagian kecil dari makna filsafat itu sendiri. Filsafat dan agama itu teman-teman akan menjadi hal yang kontradiktif jika agama dipahami sebagai suatu hal yang tidak membutuhkan pemikiran, bahkan tidak perlu menggunakan pikiran. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya filsafat dan agama akan selalu bertabrakan kalau menganggap agama itu tidak perlu pakai pikiran. Gitu. Agama itu tidak perlu menggunakan pikiran. Ya. Karena agama sendiri mengajarkan pikiran itu. Ya. Memberikan akal untuk mencoba berpikir merenungi apa yang ada di bumi ini. Gitu. Nah, nantinya kalau agama dipahami seperti ini akan menimbulkan pertentangan dan tidak terciptanya harmonisasi. Ya. Nah, kita ambil sebagai contoh, ya. Sebagai contoh ialah kasus adanya perdebatan para pemuka agama yang memegang teguh pemikiran spekulatif dan irasional dengan para filsuf yang muncul di tengah perkembangannya pemikiran agama. Nah, ini contohnya adalah kasus Kopernikus sebagai ilmuwan yang dibunuh oleh para agamawan gereja.
Karena Kopernikus menemukan satu pandangan bahwa alam semesta atau tata surya berpusat di matahari. Nah, menurut para gereja, para pendeta gereja tadi, pandangan ini bertentangan dengan pandangan para agamawan gereja yang menganggap bahwa tata surya itu berpusat di bumi. Nah, kemudian juga di sini kita perlu manusia. Nah, dan di sini juga kita sebagai manusia itu perlu beragama dan juga perlu untuk berfilsafat. Dalam hal ini, berfilsafat adalah sebagai ilmu disiplin pikiran, menjadi suatu alat agar dapat memahami agama lebih dalam dan lebih intens. Yang dengan demikian tidak terjerumus kepada dogma-dogma terdahulu gitu. Tapi kita sendiri itu bisa menginterpretasikan agama ya sesuai zaman kita, sesuai peradaban kita ya, agar agama itu bisa berkembang lebih pesat. Nah, dari sini kita sebagai manusia itu selain beragama itu juga perlu berfilsafat. Berarti dalam hal ini berfilsafat itu merupakan disiplin keilmuan berpikir ya, agar dapat memahami agama lebih dalam, lebih intens, dan senantiasa selalu menginterpretasikan agamanya dengan baik sesuai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita ketahui bahwasanya agama yang merupakan turun dari Allah Subhanahu wa taala itu bersifat informasi universal yang mengajak manusia untuk berinteraksi dengan akal dan hatinya. Nah, eksistensi Tuhan dan manusia serta keterkaitannya yang menjadi objek kajian filsafat itu perlu digali di setiap waktunya agar manusia tidak liar dalam beragama, juga tidak semena-mena dan bebas dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini, agama yang muncul sebagai informasi universal itu dapat diaplikasikan sesuai zamannya, walaupun ayatnya tidak bertambah gitu. Nah, tapi dengan pemikiran-pemikiran, dengan segala syarat-syarat keilmuan agama Islam itu sendiri, lalu kita bercoba untuk mendalami, merenungi dengan kajian-kajian filsafat, maka insya Allah agama yang kita interpretasikan itu tidak pernah jatuh kepada sebuah kesalahan. Jika ditarik lebih simpel lagi, maka keterkaitan filsafat dalam agama adalah pertama, mengkaji hal yang fisik atau hal yang tampak, kemudian juga mengkaji hal yang metafisik atau yang tidak tampak. Ya, jadi kajiannya tidak hanya yang terlihat tetapi yang tidak terlihat juga. Kemudian pemahaman bahwa sebebas apapun manusia pasti akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Berarti dalam hal ini ketika dia berfilsafat, maka dia nanti akan tahu bahwasanya dia itu bukan Tuhan. Dia pun diciptakan bukan tanpa sebab gitu. Dan dia pun senantiasa mengetahui bahwasanya apa yang diciptakan di dunia ini itu pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ialah mengkaji ketajaman pemahaman akan kebenaran agama. Kemudian juga mengkaji usaha holistik untuk menemukan alternatif metode pengetahuan manusia modern agar tidak terjebak pada peradaban yang destruktif. Nah, yang destruktif ini dia tidak ingin mendapat kritikan, dia tidak ingin dipengaruhi oleh budaya lain, oleh bangsa lain. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Sedangkan kita itu diciptakan untuk saling berkenal, untuk saling mengetahui itu sebagaimana dalam Al-Qur'an tersebut. Gitu. Nah, sampailah teman-teman kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah filsafat dan agama itu senantiasa memiliki keterkaitan di saat kita mengerti letak posisi agama dan filsafat. Gitu. Nah, filsafat terletak sebagai ilmu disiplin berpikir
Nah, ini dia akan memberikan corak panjang sejarah perjalanan agama dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Dan filsafat sebagai teori renungan dikombinasikan dengan informasi agama akan terus mengarahkan manusia mengerti bahwa sebebas apapun dirinya, dia akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Sebebas apapun dia hidup di dunia ini, dia pasti akan tahu bahwasanya dia hanyalah sebatas hamba yang tidak bisa menciptakan apapun, dan dia mengerti bahwasanya di atas dirinya ada Sang Pencipta yang menciptakan segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.